Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Di agama kita dibahas kalau ini maksudnya adalah ilmu tentang ilmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip reproduksi manusia. Jadi, reproduksi manusia itu prinsipnya adalah zigot hanya akan terbentuk jika sperma ketemu sama ovum. Dan itu boleh dilakukan jika sudah menikah, baik itu melalui hubungan badan ataupun dengan program bayi tabung. Jadi, walaupun kalian gak mau berhubungan badan, mau program bayi tabung, terus tetap harus nikah. Gitu. Jadi si anak punya latar belakang yang jelas tuh. Dan sebelum menentukan untuk menikah, maka harus disiapkan fisik, ilmu, dan mental. Fisiknya di sini berarti baik itu laki-laki maupun wanitanya harus sudah balik atau organ reproduksinya sudah mulai berkembang atau aktif. Kemudian ilmu pernikahan itu atau keluarga itu baik dunia maupun akhiratnya. Kemudian mentalnya harus juga disiapin karena akan bertemu setiap hari dengan orang yang beda jenis kelamin, beda sifat mungkin, beda pemikiran dan sebagainya. Belum lagi keluarganya, belum lagi nanti kalau udah punya anak, jadi mentalnya harus benar-benar udah disiapin. Jadi menikah itu nggak hanya karena nafsu atau latah gitu. Jadi latah misalnya karena teman-teman udah pada nikah terus keburu-buru ingin menikah padahal mentalnya belum siap gitu atau ilmunya belum ada. Kenapa harus disiapin? Karena jenis pernikahan itu menentukan jenis generasi kita nanti, dan kita mau generasi kita itu pasti yang berkualitas, bahkan kalau bisa lebih berkualitas dari diri kita. Berkualitas ini berarti dia sehat secara fisik, sehat secara sosial, sehat secara spiritual, dan sehat juga secara mental. Nah, negara kita itu ada yang namanya program KB, keluarga berencana. Secara harfiah, keluarga berencana itu baik ya. Jadi karena memang ketika kita membentuk suatu keluarga, kita harus membuat tujuan apa yang ingin dicapai dalam keluarga ini gitu. Dan untuk mencapai tujuan itu kita harus memikirkan langkah-langkah atau kegiatan apa yang harus dilakukan agar tujuan itu tercapai. Kalau misalnya dunianya punya rumah sebelum anak pertama SD gitu. Kalau akhiratnya mungkin si anak ini umur 6 tahun harus udah bisa baca doa A, B, C. Jadi itu apa yang harus dilakukan agar itu bisa terjadi gitu. Tapi sayangnya di KB
yang dimaksud di sini adalah, atau tagline yang sering diperdengarkan dalam program keluarga berencana ini adalah 2 anak cukup. Nah, kalau dibilang 2 anak cukup itu berarti secara nggak langsung ingin mengatakan kalau program ini membatasi keturunan, sedangkan di sini di Islam itu dilarang ya membatasi keturunan. Kita nggak boleh membatasi keturunan. Yang boleh adalah mengatur kehamilan. Mengatur kehamilan ini misalnya si anak pertama lahir dan disunahkan kan memberikan ASI ke si anak tersebut kalau bisa 2 tahun. Jadi selama si ibu memberikan ASI ke anak, maka sebaiknya si ibu itu jangan sampai hamil. Kenapa? Agar nutrisi yang diberikan ke si anak yang sedang ASI ini optimal. Jadi semuanya bisa sampai ke si anak, nggak dibagi-bagi gitu antara anak yang lagi ASI sama anak yang lagi di dalam kandungan gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem ASI ya. Pemberian ASI kepada anak itu juga ada dibahas di surat Al-Baqarah ayat 233. Dan ASI itu muncul pertama kali atau diproduksi pertama kali di tubuh si ibu pada saat trimester terakhir kehamilan. Dan tapi belum dikeluarin ya, dan itu harus disugesti di dalam pikiran kita, karena sebenarnya ada hormon yang menjaga itu agar tetap diproduksi tapi tidak keluar. Hormon itu akan hilang atau akan turun seketika si bayi dilahirkan, dan ketika itu hilang si produksi ASI-nya nggak langsung keluar ya, jadi dia ada tahapannya dulu. Jadi di hari pertama melahirkan itu biasanya ASI nggak keluar, dan si bayi juga nggak begitu memerlukan ASI banyak gitu. Kenapa? Karena si bayi juga hanya memiliki lambung sebesar 1 biji kelereng gitu. Jadi nggak butuh ASI, nggak butuh banyak ASI juga dia di hari pertama itu ya. Nah, di mana energi yang dia dapat? Energi yang dia dapat itu dari lemak hitam yang ada di tubuhnya. Makanya biasanya itu feses pertama itu warnanya hitam, karena yang dipakai juga lemak hitam yang ada di tubuhnya. Dan wajar kalau misalnya bayi pada awal-awalnya itu tubuhnya timbangannya kurang gitu, menurun gitu, karena memang pada saat itu lagi menggunakan lemak yang ada di tubuhnya. Di hari kedua baru mulai keluar ASI. Nah, si bayi juga lambungnya udah mulai membesar sampai nanti akhirnya sebesar bola pingpong. Produksi ASI ibu juga nggak langsung keluar banyak, tapi dia perlahan-lahan sampai akhirnya nanti di hari ke-6. Kenapa ASI itu sangat dianjurkan? Karena pertama, ASI itu kaya akan zat penting yang dibutuhkan si bayi. Kemudian ASI memberikan kekebalan tubuh yang optimal bagi bayi. Selain ke bayi, ASI juga baik untuk si ibu karena pengeluaran ASI itu memberikan manfaat untuk ibu yang sedang menyusui. Jadi biasanya kalau ibu yang udah menyusui itu kemungkinan dia untuk terkena kanker payudara itu menurun. Kemudian pemberian ASI itu merupakan sarana mendekatkan ibu dan bayi.